Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges, cuan besar dari konser. Langsung saja, ini kita akan membahas bersama Mas Emil juga. Mas Emil, juga banyak artis misalnya yang tahun lalu itu melewati Indonesia. Padahal mereka mampir di kawasan Asia Tenggara. Contohnya ada Maroon 5, kemudian Billie Eilish dan lain sebagainya. Dan juga ada presiden-presiden misalnya batalnya konser. Lady Gaga tahun 2012, kemudian Avenged Sevenfold juga tahun 2012. Ternyata Chris Brown pun sudah batal 3 kali di Indonesia. Nah, ke depannya nih Mas, apa sih yang harus dibenahi, apa yang dibutuhkan oleh para promotor supaya kita bisa menyelenggarakan event-event berskala mancanegara seperti ini, dan juga supaya Indonesia ini bisa dilirik, bisa menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara? Ya, kalau dari asosiasi kita pengennya Indonesia itu dia menjadi main target dari seluruh artis internasional untuk di Asia Tenggara ya. Selama ini kan kompetisi kita itu dengan Singapura ya Mbak, dan Singapura itu sebenarnya melakukan segala macam cara demi dia tetap leading di industri ini gitu loh. Nah, ini akan kita kejar. Nah, kita juga bisa menawarkan kepada artis luar itu ketika mereka datang ke Indonesia, mereka itu bukan hanya tampil di Jakarta, tetapi mereka juga bisa main di beberapa kota lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Palembang, itu banyak gitu. Oh, itu bisa jadi nilai plus ya? Bisa. Kalau bisa ada tawaran seperti itu. Selama ini kendalanya apa? Kenapa nggak bisa? Ya, kita sekali lagi kita butuh kondusivitas iklim terhadap industri konser dan festival musik di tanah air ya. Jadi segala macam variabel-variabel yang terlalu banyak itu sekarang kita lagi garap itu supaya bisa lebih disederhanakan. Nah, mungkin saya juga mau cerita sedikit lagi tadi yang kita bicarakan sebentar. Selain pajak penghasilan yang 20%, itu sebenarnya setiap artis luar yang masuk ke Indonesia itu untuk mengurus biaya visa kerjanya itu kurang lebih 8 juta per orang. Nah, kalau yang datang itu adalah rombongan K-pop seperti Korea, satu band itu mereka bisa datang 100 orang. Nah, ketika 100 orang ini harus membayar 8 juta per orang, berarti udah 800 juta sendiri hanya untuk membayar biaya visa kerja. Gitu. Baik. Nah, ini sih yang kita harapkan, dan kita dari Asosiasi Promotor Musik Indonesia bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya memastikan bahwa ini semua bisa, benang kusut ini bisa kita urai, dan target jangka pendeknya adalah kita tidak ingin ada satupun lagi event itu yang gagal terlaksana dan menjadi contoh atau presiden buruk terhadap event-event berikutnya. Betul. Gitu. Karena kita juga pernah punya kita juga pernah punya cerita buruk tentang ketika Lady Gaga batal akibat ada penolakan ormas ya. Nah, gitu. Nah, ini kan juga agak bunyi nih di Coldplay gitu ya. Coldplay ini juga ada agak bunyi lagi. Sebenarnya agak bunyi juga gitulah. Nah, itu yang kita harapkan supaya kita bisa memilah-milah antara industri kreatif dengan paham ideologi apa dan lain-lainnya itu. Oke, gitu. apa yang bisa